Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Cinta Nabi Yusuf dan Sulaiha. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Nabi Yusuf dikenal sebagai sosok laki-laki yang sangat tampan. Bahkan, ketampanannya itu bisa memesona para perempuan, termasuk salah satunya istri majikannya sebelum ia menjadi seorang nabi, yaitu Sulaiha. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Sulaiha sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir di dalam berbagai kitabnya. Salah satu karya Imam Al-Qurtubi, yaitu Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Sulaiha bukan terjadi lewat pesta-pesta mewah ataupun berpapasan di sebuah jalan, melainkan karena sang Nabi merupakan budak yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Kitfir, yang merupakan suami dari Sulaiha. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Kitfir merupakan seorang menteri keuangan di negara Mesir yang memiliki pengaruh yang cukup kuat. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian tinggal di istana bersama keluarga angkatnya. Kemudian Sulaiha lalu terpedaya dengan pesona dan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan, dikatakan pula bahwa Sulaiha sering memuji-muji Yusuf, mulai dari rambutnya yang indah hingga wajahnya yang sangat tampan. Kemudian Sulaiha berkata kepada Yusuf alaihissalam, "Wahai Yusuf, betapa indahnya rambutmu." Yusuf pun menjawab, "Ia adalah yang pertama kali akan gugur dari badanku." Kemudian Sulaiha kembali berkata, "Wahai Yusuf, betapa tampan wajahmu." Yusuf pun menjawab, "Itu akan menjadi makanan tanah." Dan akan terus demikian sampai ia pun menelannya. Sulaiha sering menggoda Yusuf. Sulaiha adalah cobaan terberat bagi Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, Nabi Yusuf juga memiliki nafsu. Terlebih lagi Sulaiha adalah perempuan yang begitu cantik jelita. Bahkan, diketahui Sulaiha sering berhias cantik mungkin untuk menggoda iman Nabi Yusuf alaihissalam. Usaha Sulaiha untuk menggoda Nabi Yusuf ternyata tak sia-sia. Yusuf seperti tak tahan godaan dan terpesona akan kecantikan Sulaiha. Keduanya lalu masuk rumah dan segera mengunci pintu. Yusuf pun mulai menanggalkan celananya dan hampir terpedaya ajakan Sulaiha. Namun, tiba-tiba bayangan Yakub berdiri di rumah, menggigit jarinya sambil berkata, "Wahai Yusuf, janganlah kamu melakukannya, karena perumpamaanmu selama kamu tidak melakukannya adalah seperti burung di langit yang tidak memiliki kekuatan. Dan perumpamaanmu jika kamu melakukannya adalah seperti ia mati dan kemudian jatuh ke bumi karena tidak mampu mempertahankan dirinya itu." Yusuf pun kemudian mengikat kembali celananya dan sangat ingin pergi keluar. Namun, Sulaiha menangkapnya dan memegang ujung gamisnya dari belakang. Setelah itu, Sulaiha menyobek gamis Yusuf sampai terlepas jarinya. Yusuf pun segera menjauhinya dan bergegas menuju ke pintu. Sulaiha menjatuhkan fitnah karena cintanya yang tak terbalas. Penolakan Yusuf itu kemudian membuatnya dipenjara karena berbagai fitnah. Sulaiha menutup aibnya dengan menjatuhkan semua kesalahan pada Yusuf dan meminta sang suami untuk memenjarakan Yusuf dalam waktu yang sangat lama. Namun setelah itu, suami Sulaiha meninggal dan Sulaiha pun seketika menjadi miskin. Penglihatannya pun menghilang dikarenakan tangisan panjang terhadap Nabi Yusuf. Nasib juga membuat Sulaiha menjadi seorang pengemis. Nabi Yusuf dan Sulaiha dipertemukan kembali dan akhirnya berjodoh. Setelah sekian lama Nabi Yusuf dipenjara, tibalah waktu ia dibebaskan. Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi pejabat negara. Bahkan,
menjadi pengganti raja sebelumnya yang telah meninggal. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun dipertemukan kembali dengan Zulaiha. Kemudian Zulaiha pun berkata, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dosa yang dilakukannya, dan mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatannya. Kemudian Yusuf pun berkata, siapa itu? Kemudian orang-orang membawa Zulaiha ke hadapannya, dan Zulaiha pun berkata, aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku, dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu, akan tetapi kebodohan telah mengubah semuanya, sehingga aku hancur, hartaku habis, kemuliaanku hancur. Kehinaan telah menguasaiku, dan penglihatanku hilang. Setelah aku jatuh dari kedudukanku, kini aku menjadi orang yang dikasihani. Aku meminta belas kasihan orang-orang. Ada yang kasihan melihatku, dan ada yang tidak. Inilah balasan bagi orang-orang yang membuat kerusakan. Mendengar hal itu, Yusuf pun menangis dan sedih. Kemudian Yusuf pun berkata kepada Zulaiha, apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepadaku sedikit? Kemudian Zulaiha pun berkata, demi Allah, sekali memandang wajahmu, lebih aku sukai daripada dunia dengan segala nikmatnya. Ulurkanlah kepadaku kepala cemetimu. Yusuf pun kemudian mengulurkan cemetinya, dan Zulaiha pun meraihnya serta menaruh di dadanya. Yusuf alaihissalam pun merasakan ujung cemeti yang dipegangnya bergetar karena gejolak hati Zulaiha. Yusuf pun lalu menangis dan berlalu pulang ke rumahnya. Kemudian Yusuf mengutus seorang utusan menemui Zulaiha untuk menyampaikan, jika kamu mau, kami akan menikahkanmu dan akan membuatmu menjadi kaya raya. Seketika itu Zulaiha berkata kepada utusan tersebut, aku berlindung kepada Allah dari ejekan raja kepadaku. Aku sudah tua, hartaku habis, dan kemuliaanku sudah sirna. Apakah dia berkeinginan kepadaku, sedangkan aku sudah tua? Pada minggu selanjutnya, saat Yusuf keluar dengan iring-iringannya, Zulaiha datang kembali menemuinya untuk meminta bantuan. Yusuf lalu berkata, apakah utusanku tidak menyampaikannya kepadamu? Kemudian Zulaiha pun berkata, aku sudah memberitahukanmu bahwa memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan segala nikmatnya. Selanjutnya orang-orang suruhan Yusuf membawa Zulaiha, dan mereka pun memandikannya, lalu membawanya kepada Yusuf. Saat itu, Yusuf alaihissalam bangkit mendirikan sholat dan duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Zulaiha pun duduk di belakang Yusuf, berdoa meminta agar kemudaannya, kecantikannya, dan penglihatannya dikembalikan seperti muda. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Zulaiha pun kembali muda, cantik, dan dapat melihat kembali. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Yusuf karena telah menjaga apa yang diharamkan. Hubungan pun terjadi, dan Yusuf baru tahu bahwa Zulaiha masih perawan. Di mana suatu ketika Yusuf alaihissalam pun menanyainya, dan Zulaiha pun menjawab, wahai Nabiullah, suamiku impoten, tidak bisa berhubungan dengan wanita. Ketika itu kamu demikian tampan, seakan tidak ada yang menandingi. Sehingga pada akhirnya Nabi Yusuf dan Zulaiha pun menikah. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha pun memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwasanya jodoh tidak akan tertukar dan tak akan dapat kemana-mana. Sebab jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka Ia akan senantiasa memberikan jalan, sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulaiha yang dipertemukan kembali di dalam sebuah ikatan yang sah.
Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.